Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Setia Astuti, NIM B10321911041, akuntansi B sore, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Ice Hardware Indonesia Tbk. PT Ice Hardware Indonesia Tbk adalah sebuah perusahaan retail yang bergerak dalam bidang perlengkapan rumah dan produk gaya hidup. Pada akhir 2016, perusahaan ini mengelola jaringan dari 129 toko retail di 34 kota terbesar di Indonesia, dengan total area lantai toko yang lebih luas dari 336.000 meter persegi. Ice Hardware adalah salah satu jaringan modern terbesar dari bisnis retail perlengkapan rumah dan gaya hidup di Indonesia. Ice Hardware Indonesia adalah pemegang waralaba. Merek Ice Hardware juga yang ini adalah berbasis di Amerika Serikat. Lalu kita lanjut di ringkasan bisnis PT Ice Hardware Indonesia Tbk. Ice Hardware Indonesia menjual lebih dari 80.000 produk. Produk-produk ini dikategorikan dalam 3 segmen yang utama, yaitu yang pertama perlengkapan utama, gaya hidup, dan mainan. Lanjut kita ke pengertian laba. Laba adalah perbedaan antara pendapatan dengan beban. Jika pendapatan melebihi beban, maka hasilnya adalah laba bersih. Tujuan utama dari perusahaan adalah untuk mendapatkan laba. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus melakukan kegiatan penjualan yang baik, dan kegiatan penjualan yang baik itu adalah penjualan yang saling menguntungkan. Terdapat juga beberapa jenis laba dalam hubungan dengan perhitungan, yaitu yang pertama laba kotor, penjualan dikurangi harga pokok, yang kedua laba dari operasi, selisih antara laba kotor dengan total beban operasi, dan yang ketiga ada laba bersih. Angka terakhir dalam perhitungan laba rugi, di mana untuk mencarinya laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangi dengan beban lain-lain. Setiap perusahaan tidak akan terlepas dari kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu untuk menghasilkan laba. Walaupun laba bukan merupakan tujuan satu-satunya, namun laba sangat penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan untuk memperoleh kepercayaan dari investor dan kreditor. Lalu kita masuk ke pengertian analisis laba kotor. Salah satu alat bantu untuk manajemen perusahaan yang dapat digunakan adalah analisis laba kotor, di mana analisis kotor ini digunakan untuk mengevaluasi penjualan dan menganalisis hasil pelaksanaan atau aktivitas penjualan dalam perusahaan. Dengan cara membandingkan antara anggaran laba kotor yang disusun dengan realisasi yang terjadi sehingga dapat diketahui hasil yang telah diperoleh perusahaan. Dan di sini kita masuk ke manfaat laba kotor. Yang pertama, mengukur kinerja manajemen. Yang kedua, menentukan kebijakan perusahaan di masa depan. Dan yang ketiga, hasil pertanggungjawaban dari bagian produksi. Yang keempat, menganalisis penyebab naik turunnya harga jual produk. Yang kelima, menganalisis penyebab naik turunnya harga pokok penjualan produk. Dan yang keenam, hasil pertanggungjawaban dari bagian penjualan. Lalu di sini kita masuk ke tujuan analisis keuangan di PT Ice Hardware Indonesia Tbk. Tujuan yang pertama yaitu memberikan petunjuk kepada manajemen tentang elemen apa yang menyimpang, beberapa jumlah penyimpangan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap laba yang dicapai perusahaan. Apa sebab penyimpangan tersebut pada kegiatan, apa penyimpangan itu terjadi, siapa yang bertanggung jawab terhadap penyimpangan tersebut, atau apakah penyimpangan tersebut dapat dikendalikan oleh pusat kegiatan tertentu. Dan kedua, untuk memberikan petunjuk kepada manajemen guna menyusun anggaran laba periode berikutnya dengan investigasi terhadap penyimpangan yang timbul dapat menilai apakah rencana laba merupakan pengukuran baik untuk menilai mengevaluasi laba. Apabila rencana laba tidak tepat, maka akibatnya tidak dapat dipakai sebagai alat evaluasi dan dalam menentukan rencana laba periode berikutnya harus lebih teliti. Lalu kita masuk ke laporan laba kotor. Nah, di sini dapat kita hasil laporan perubahan laba kotor PT Ice Hardware tahun 2017 dan 2018. Di sini perubahan laba kotor disediakan karena berubahnya jumlah penjualan, harga pokok penjualan, dan jumlah unit terjual setiap tahunnya. Sedangkan perubahan laba bersih ini disebabkan karena berubahnya total pendapatan, biaya operasi, biaya non-operasi, dan biaya pajak. Di sini dapat kita lihat komponen penjualan bersih pada tahun 2017
5.290.290.290 sekian. Dan di sini 2018-nya 6.9 miliar sekian. Kenaikannya yaitu 1.2.360 sekian. Harga pokok penjualannya pada tahun 2017 3.553 juta sekian, dan pada tahun 2018 3.673 juta sekian. Nah, di sini kenaikannya yaitu 6.683 juta sekian. Lalu laba kotornya pada tahun 2017 2.7.240 juta sekian. Dan 2018-nya 3.2.927 juta sekian. Lalu di sini kenaikannya yaitu 5.685 juta sekian. Lalu di sini kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan laba kotor tersebut. Yang pertama adanya penjualan, dan yang kedua harga pokok penjualan. Di sini perubahan laba kotor yang disebabkan oleh penjualan ditentukan oleh besarnya harga jual satuan, yaitu perubahan yang disebabkan oleh perubahan dalam harga jual persatuan dihitung berdasarkan jumlah produk yang dijual. Dan yang kedua, kuantitas atau volume penjualannya itu perubahan laba kotor yang disebabkan perubahan jumlah produk yang terjual dengan harga jual persatuan tetap. Sedangkan perubahan laba kotor yang dipengaruhi oleh harga pokok penjualan adalah yang pertama, harga pokok penjualan yaitu perubahan laba kotor yang terjadi karena adanya perubahan harga pokok persatuan produk dengan anggaran kuantitas penjualan yang sama. Dan yang kedua, kuantitas atau volume harga pokok penjualan yaitu perubahan laba kotor yang disebabkan karena adanya perubahan kuantitas yang dijual dengan anggaran harga pokok satuan tetap. Lalu kita lanjut masuk ke kesimpulan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui perubahan laba kotor dan laba bersih pada PT Ice Hardware. Berdasarkan analisis serta pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, perubahan laba kotor PT Ice Hardware setiap tahunnya mengalami peningkatan yang berdampak pada meningkatnya juga laba bersih perusahaan tersebut. Dan yang kedua, berdasarkan hasil analisis, perubahan laba kotor PT Ice Hardware diakibatkan oleh kuantitas atau volume produk yang dijual setiap tahunnya mengalami peningkatan dan berdampak pada penjualan yang mengalami kenaikan. Perubahan APP juga mengakibatkan meningkatnya laba kotor perusahaan tersebut. Selain itu, perubahan laba kotor yang setiap tahunnya meningkat juga mempengaruhi laba bersih yang ikut meningkat setiap tahunnya pada perusahaan PT Ice Hardware sendiri. Laba kotor perusahaan merupakan selisih pendapatan penjualan neto dikurangi dengan harga pokok penjualan. Dalam hal laba kotor, hendaknya nilai harus besar. Hal ini untuk menutup biaya-biaya seperti biaya penjualan, biaya administrasi, biaya pajak, penghasilan, dan lain-lain. Perusahaan harus memperhatikan perusahaan laba kotor secara konstan dan hati-hati, agar bisa menginvestigasi setiap masalah demi kelangsungan hidup perusahaan. Dan sekian, terima kasih presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.